Langit sore itu berwarna jingga pucat, seperti hati Raina, indah di luar, tapi rapuh di dalam. Tangannya masih memegang sketsa, rancangan gedung baru, yang semestinya jadi simbol kerjasama antara dirinya dan suaminya. Tapi kini, setiap garis pada kertas itu seperti luka, mengingatkannya pada pengkhianatan yang tak pernah ia bayangkan. Sebelum memulai ceritanya, you absen dulu. Dari mana Anda menyimak cerita ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Di ruang pameran arsitektur itu, aroma kayu dan kertas desain bercampur dengan suara langkah pengunjung. Raina Pramaswari berdiri di depan maket gedung kaca rancangannya. Sederhana tapi elegan, bangunan yang tampak seperti menyala dari dalam. Ia tak menyadari bahwa seseorang dari tadi memperhatikannya dari jauh. Arga Wiratama, pengusaha muda yang baru merintis perusahaan properti. Ia tidak terlalu paham tentang arsitektur, tapi sore itu matanya tak bisa lepas dari sosok perempuan berambut hitam yang sibuk menjelaskan konsepnya pada juri. Bangunan ini seperti manusia, kata Raina dengan suara lembut, namun penuh keyakinan. Kalau fondasinya tidak kuat, seindah apapun bentuknya, ia akan runtuh. Kalimat itu menancap dalam di benak Arga, bukan hanya tentang bangunan, tapi tentang dirinya sendiri. Setelah acara berakhir, Arga menghampirinya. Kalimatmu tadi tentang fondasi menarik sekali, ucapnya sambil tersenyum. Raina menoleh, sedikit kikuk. Oh, itu hanya analogi kecil dari tugas akhir saya. Tugas akhir? Arga mengerutkan kening. Berarti kamu masih kuliah? Baru lulus 2 bulan lalu. Wah, pantas ide-idenya segar. Arga, by the way, Raina. Dari pertemuan singkat itu, sesuatu tumbuh diam-diam. Arga mulai datang ke setiap pameran tempat Raina berpartisipasi, membawa bunga, kadang kopi. Ia selalu bilang, kau punya cara pandang yang berbeda. Aku ingin dunia bisnis propertiku dibangun di atas idealisme. Raina tertawa. Kau yakin idealismeku tidak murah? Tidak. Apa? Aku tidak sedang mencari arsitek, Rain. Aku sedang mencari alasan untuk pulang setiap hari. Kalimat itu membuat Raina terdiam. Dan sejak hari itu, setiap senyum Arga menjadi sketsa baru dalam hatinya. Hangat, penuh keyakinan. 3 tahun kemudian, mereka menikah. Pernikahan sederhana di taman kecil, dengan konsep desain yang Raina buat sendiri. Rumah mereka adalah karya cinta. Dinding putih, jendela besar, dan taman di sisi timur, tempat cahaya pagi masuk setiap hari. Raina percaya, cinta mereka punya fondasi yang kokoh. Sampai suatu hari, retakan kecil mulai muncul. Tidak terlihat, tapi nyata. Dimulai dari tatapan Arga yang semakin sering kosong, dan dari panggilan telepon yang dijawab dengan senyum yang tak lagi sama. Pagi di rumah mereka dulu selalu hangat. Aroma kopi buatan Arga, suara tawa ringan di dapur, dan musik lembut dari radio tua di sudut ruang makan. Namun kini yang terdengar hanya denting sendok di cangkir dan suara jam dinding yang terasa terlalu keras. Raina menatap meja makan, yang kini tampak terlalu luas untuk 2 orang. Arga duduk di seberang, tapi pikirannya seperti berada jauh sekali. Besok kamu sempat makan siang bareng? Tanya Raina, berusaha memulai percakapan. Arga menatap ponsel sebentar, lalu menjawab singkat. Kayaknya nggak bisa. Ada rapat mendadak. Ia berdiri, mengambil jas, lalu mengecup kening Raina dengan cepat. Gerakan otomatis
tanpa rasa. Pintu tertutup, sunyi kembali mengambil alih ruang itu. Raina menatap cangkir kopi Arga yang masih penuh. Dulu, ia selalu menghabiskannya. Sekarang, bahkan aroma kopi itu pun sudah terasa asing. Malamnya, Raina duduk di meja kerjanya, menatap sketsa bangunan yang tengah ia rancang. Proyek bersama perusahaan Arga. Ironis, pikirnya. Ia menggambar fondasi yang kuat, sementara fondasi pernikahannya perlahan rapuh. Tiba-tiba, layar ponselnya menyala. Sebuah notifikasi email masuk. Meeting Project Sunrise, konfirmasi dari Nadia Putri. Nama itu, Nadia, sekretaris baru Arga. Raina pernah bertemu sekilas di kantor. Perempuan muda berwajah manis, dengan senyum profesional yang terlalu sering muncul di sekitar suaminya. Raina mencoba menepis pikirannya. Ia menatap layar lagi. Menatap nama itu lama-lama. Mungkin hanya kebetulan. Mungkin Raina memang terlalu lelah. Tapi jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang berbisik pelan. Fondasimu mulai retak, Raina. Kau hanya belum berani melihatnya. Beberapa minggu berlalu. Arga semakin sering pulang larut. Kadang ia membawa aroma parfum yang bukan milik Raina. Kadang ia lupa janji makan malam. Bahkan lupa ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Raina berusaha menenangkan dirinya. Ia memfokuskan diri pada proyek besar. Gedung Aurora rancangan yang ia banggakan. Tapi setiap kali ia melihat nama Arga di laporan proyek, dadanya terasa sesak. Suatu malam, saat Raina hendak tidur, suara notifikasi ponsel Arga berbunyi. Arga sudah tertidur, wajahnya tenang. Raina sempat ragu, namun jarinya bergerak sendiri. Ia membuka pesan itu. Satu kalimat muncul di layar. Terima kasih, sudah temani lembur tadi. Aku senang bisa kerja bareng kamu lagi besok. Nadia. Dunia Raina berhenti. Tangannya gemetar. Nafasnya memburu. Ia menatap wajah Arga yang tertidur. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu terasa asing. Fondasi cintanya retak. Dan kali ini, ia tahu itu bukan hal yang bisa diperbaiki dengan sekadar maaf. Hujan turun deras malam itu. Butir-butir air membentur jendela ruang tamu, seolah menggantikan tangis yang tak mampu keluar dari mata Raina. Ia duduk di sofa, diam, dengan secangkir teh yang sudah dingin di tangannya. Di meja di depannya, ada amplop kecil berisi foto, kiriman anonim yang diterimanya sore tadi. Foto itu memperlihatkan Arga dan Nadia di sebuah restoran hotel, duduk terlalu dekat, dengan tangan saling bertaut di atas meja. Senyum di wajah Arga, senyum yang dulu hanya milik Raina. Langkah pintu terdengar. Arga baru pulang, jasnya basah, wajahnya lelah. Tapi bukan karena hujan, melainkan karena ia sedang berbohong. Raina, kamu belum tidur. Suaranya terdengar biasa, bahkan terlalu biasa. Raina menatapnya lama. Mungkin karena aku menunggu seseorang yang dulu berjanji tak akan pernah membuatku menangis. Arga meneguk ludah. Ia tahu sesuatu salah. Apa maksudmu? Raina meletakkan foto itu di meja. Satu foto cukup untuk menghancurkan seluruh bangunan kepercayaannya. Arga menatap foto itu, wajahnya memucat. Rain, aku bisa jelaskan. Tidak perlu, potong Raina pelan. Suaranya tenang, tapi tatapannya dingin. Aku seorang arsitek Arga. Aku tahu kapan sesuatu mulai retak. Dan kamu sudah menghancurkannya dari dalam. Arga berjalan mendekat, mencoba meraih tangannya. Rain, itu cuma kesalahan. Aku, kilaf. Kesalahan?
adalah ketika kamu kesandung sekali, bisik Raina. Tapi kamu jatuh berulang kali di tempat yang sama, Arga. Itu pilihan. Air mata yang ia tahan akhirnya jatuh juga. Tapi suaranya tetap kokoh. Dulu kamu bilang, kamu mencintaiku karena aku kuat. Sekarang aku buktikan, aku masih kuat. Bahkan tanpa kamu. Arga terdiam. Kata-katanya tak lagi berguna. Rumah itu, yang dulu jadi saksi cinta mereka, kini hanya bergema oleh keheningan dan penyesalan. Raina berdiri, melewati Arga tanpa menoleh. Ia berjalan menuju ruang kerjanya, tempat ia dulu menggambar impian mereka. Di sana, ia mengambil proyek barunya, lalu menatapnya dalam-dalam. Sebuah gedung tinggi menjulang, dengan pondasi baru yang ia rancang dari awal. Ia tersenyum pahit. Yang runtuh bisa dibangun lagi, asal aku tidak membangunnya dengan orang yang sama. Malam itu, Raina tak hanya meninggalkan ruang tamu. Ia meninggalkan masa lalunya. Dan di luar, hujan terus turun. Seolah sedang membersihkan luka-luka yang tertinggal di lantai hati seorang wanita yang akhirnya berani berdiri sendiri. Sudah 2 bulan sejak malam itu. Sejak Raina menutup pintu rumah dan hatinya untuk Arga. Ia pindah ke apartemen kecil di tengah kota. Bukan rumah mewah, tapi penuh cahaya. Di sana ia menata ulang hidupnya. Dari pakaian yang dulu dipilih Arga, hingga bunga di vas yang kini ia ganti setiap minggu. Tanda bahwa hidupnya terus tumbuh. Tak peduli siapapun yang memotong akarnya. Pagi-pagi ia duduk di depan laptop, memandangi logo baru yang terpampang di layar. Prameswari Atelier, firma arsitektur miliknya sendiri. Dari reruntuhan pengkhianatan, ia membangun kekaisarannya. Ia bekerja siang dan malam, menerima proyek besar, termasuk tender gedung komersial yang dulu milik perusahaan Arga. Ironis, yang manis. Kini dunia menilai hasil karyanya, bukan karena nama suaminya. Suatu siang, Raina datang ke ruang presentasi. Aurora Tower, bangunan yang dulu ia rancang bersama Arga, tapi kini dikerjakan ulang oleh timnya sendiri. Ia mengenakan blazer putih dan sepatu hitam berhak tinggi. Tatapannya dingin tapi tenang. Di ruang itu, duduklah Arga bersama Nadia, yang kini resmi menjadi istrinya. Suasana menegang. Arga tampak gugup, sementara Nadia berusaha tersenyum. Meski tatapannya bergetar, Raina membuka presentasinya tanpa ekspresi. Konsep gedung ini, ujarnya, terinspirasi dari bangunan yang sempat runtuh, tapi dibangun kembali dengan fondasi yang lebih kokoh. Saya percaya, keindahan sejati lahir dari luka yang sembuh dengan benar. Kata-katanya menusuk lebih dalam dari pisau. Semua mata tertuju padanya. Tapi Raina hanya menatap layar. Ia tahu, Arga paham siapa yang ia maksud dengan bangunan yang sempat runtuh. Setelah presentasi, Raina melangkah keluar ruangan. Arga mengejarnya. Raina, tunggu. Raina berbalik perlahan. Wajah Arga penuh penyesalan. Matanya mencari sesuatu. Mungkin belas kasihan, mungkin kenangan. Aku salah, kata Arga pelan. Aku pikir aku bisa bahagia tanpa kamu. Tapi semua ini hampa. Raina tersenyum tipis. Kamu benar, Arga. Kamu bisa bahagia tanpaku. Hanya saja tidak lama. Arga terdiam. Raina menatapnya lembut tapi tajam. Dulu aku membangun impian kita dengan sepenuh hati, tapi kamu memilih menghancurkannya. Sekarang aku membangun masa depanku sendiri. Dan kali ini aku pastikan tak ada ruang untukmu di dalamnya. Ia melangkah pergi dengan langkah tegak dan mantap. Arga menatap punggungnya menjauh.
Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa kehilangan yang sesungguhnya. Kehilangan wanita yang tak akan kembali. Bahkan, jika seluruh dunia memintanya. Malamnya, di balkon apartemen, Raina menatap kota yang berkilau di bawah sana. Cangkir tehnya mengepul, hangat di tangannya. Di meja kerjanya, sebuah rancangan baru sedang terbuka. Gedung tinggi yang ia beri nama Elysia, yang berarti tempat kedamaian setelah badai. Raina menulis di sudut bawah sketsa itu. Tidak semua kehancuran harus dihindari. Kadang dari reruntuhan itulah kita menemukan versi terbaik dari diri sendiri. Dan malam itu, sambil menatap bintang, Raina tersenyum. Bukan karena luka itu telah hilang, tapi karena ia sudah mampu berdiri di atasnya. Kemenangan paling indah dari seorang wanita bukanlah ketika ia membalas dengan luka, tapi ketika ia membuat pengkhianatnya menyesal. Telah kehilangan cahaya yang tak akan pernah mereka temukan lagi. 1 tahun berlalu sejak Raina menandatangani surat cerai. Musim hujan telah berganti, tapi aroma kenangan itu masih kadang menyelinap di udara. Namun kali ini, Raina sudah tak lagi menangis. Ia berdiri di depan gedung tinggi yang baru diresmikan. Elysia Tower. Rancangan terakhir yang sepenuhnya ia ciptakan sendiri. Bentuknya elegan, dengan dinding kaca melengkung yang memantulkan cahaya matahari pagi. Di dalamnya, setiap detail adalah kisah. Kisah tentang luka. Kisah tentang luka, keberanian, dan kelahiran kembali. Cantik sekali. Suara lembut seseorang terdengar di belakangnya. Raina menoleh. Seorang pria berdiri di sana. Dimas Adinata, konsultan struktural yang pernah membantunya menyelesaikan proyek besar itu. Pria berwajah tenang, selalu bicara dengan nada lembut, tapi tatapannya tajam, seperti membaca isi hatinya. "Gedung ini seperti kamu," katanya sambil tersenyum kecil. "Kuat tapi indah, terlihat rapuh di luar, tapi punya pondasi yang gak bisa digoyang siapapun." Raina tersenyum samar. Dimas menatap lama, lalu menjawab pelan. "Bukan goyah, Rain. Kamu cuma terlalu percaya pada orang yang salah. Tapi aku tahu orang seperti kamu gak akan jatuh 2 kali di tempat yang sama." Kata-kata itu sederhana, tapi menembus jauh. Bukan rayuan, bukan janji, hanya kejujuran. Sesuatu yang dulu Raina langkakan. Malamnya, setelah acara peresmian selesai, Raina duduk sendirian di balkon kantornya. Lampu kota berkerlip di bawah sana, seperti ribuan doa yang menenangkan. Ia membuka buku sketsanya, menulis sesuatu di halaman terakhir. "Aku tidak lagi mencari seseorang yang membuatku merasa lengkap, karena aku sudah utuh sejak memutuskan untuk tidak lagi bertahan demi cinta yang salah." Senyum tipis muncul di bibirnya. Ia menutup buku itu, dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, dadanya terasa ringan. Beberapa minggu kemudian, Raina dan Dimas bekerja sama dalam proyek baru. Pusat Komunitas Perempuan Arsitek, tempat Raina mengajar dan membimbing perempuan muda agar berani berdiri di dunia profesional yang keras. Setiap kali ia berbicara di depan para peserta, suaranya mantap, matanya berkilau. Ia bukan lagi perempuan yang ditinggalkan. Ia adalah perempuan yang meninggalkan luka dan berjalan menuju cahaya. Raina tak pernah melupakan masa lalunya. Karena dari sanalah ia belajar apa arti cinta, harga diri, dan keberanian. Ia tidak membalas dendam dengan amarah, melainkan dengan keberhasilan dan ketenangan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya.